kita transaksikan, kita sebut dengan jual beli. Tapi kalau biasa, baik kita menyewa barang ataupun menyewa tenaga orang, kita sebut sebagai ijarah. Nah, tapi karena lampunya mati dan juga waktunya sudah selesai asar, Bapak Ibu juga sudah sepertinya buru-buru. Jadi tadi diskusi dengan Pak Deswandi dengan yang lainnya, mungkin kita ganti topik saja ya. Ganti topik dengan topik yang sedang kita bahas di kajian subuh yang saya isi setiap Kamis pagi, yaitu tentang sekarang kita masuk ke pembahasan tentang waris claimant ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut kajian subuh sekarang ini sedang membahas tentang waris claimant. Jadi waris claimant itu adalah bagaimana mempersiapkan seandainya kita wafat. Bagaimana mengelola harta yang kita tinggalkan. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum waris atau hukum faraid, itu berbicara tentang harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat. Kalau ada orang wafat, bagaimana hartanya dikelola, itu bicara tentang hukum faraid. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang masih hidup? Dan ini seringkali muncul pertanyaan seperti ini. Biasa kalau ngaji di pengajian para pensiun atau orang tua itu seringkali muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kami sendiri masih hidup dan ingin mempersiapkan supaya kalau kami wafat harta yang ditinggalkan itu bisa dikelola dengan baik oleh anak kami ya, atau orang-orang yang kami tinggalkan. Maka disitulah sekarang ini muncul banyak kajian tentang waris claimant. Itu bagaimana merencanakan harta-harta yang kita tinggalkan itu bisa dikelola dengan baik oleh ahli waris kita. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menuliskan bahwa selain kita melakukan beberapa adat-adat sebelum tidur, membaca bacaan-bacaan sebelum tidur, membaca beberapa surah di dalam Al-Quran, termasuk membaca surah Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidzatain dan maupun ayat kursi dan seterusnya. Maka juga kita perlu mencatat semua transaksi yang kita lakukan sebelum kita tidur. Jadi Bapak Ibu punya transaksi apa saja? Mungkin ada harta yang dipinjamkan, ada hutang piutang, apalagi ada bisnis yang sedang dikembangkan dan seterusnya, dan itu transaksinya belum selesai, itu dicatat. Dan kemudian kata Imam Ghazali, catatannya itu diletakkan di bawah kepala kita atau di bawah bantal. Yang tujuannya apa? Kalau nanti kita tidak bangun lagi, sudah tidak bangun lagi, maka catatan itulah yang kemudian akan digunakan oleh ahli waris kita untuk menyelesaikan semua transaksi yang kita tinggalkan. Itu penting ya. Kenapa? Karena pengalaman membantu banyak sekali keluarga untuk menyelesaikan warisnya. Pengalaman banyak sekali yang konsultasi baik secara online maupun secara offline. Karena kita dimudahkan dengan adanya Zoom, sehingga meskipun dia berkeluarga itu bisa kemarin ada yang saudaranya ada di Jambi, ada di Padang, ada di mana, ya bisa kita pertemukan di Zoom lalu kemudian kita selesaikan. Nah, ada suatu kasus yang pernah saya jumpai, anaknya itu langsung ngebet ya, langsung pengen cepat-cepat bagi-bagi harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian saya coba interview tentang harta-harta yang belum selesai, ternyata itu di dalamnya hutangnya juga belum selesai, kemudian ada rumah dan yang beli nyicil juga belum selesai, tetapi si anak sudah mau membagi-bagi harta orang tuanya. Nah ini bahaya ya. Kenapa dia bahaya? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis itu menyebutkan bahwa nafsul mukmin, jadi ruhnya seorang mukmin itu mu'allaqatun bidayni, itu nanti masih menggantung oleh hutangnya hatta yuqdan, sampai kemudian itu dilunasi. Nah Bapak Ibu, seringkali kalau ada orang wafat ya, itu kan sebelum dihantarkan jenazahnya biasanya keluarga kan membuat pengumuman. Apa pengumumannya? Kalau orang tua kami itu ada muamalah hutang-hutang yang belum selesai, mohon menghubungi
keluarga, kan gitu ya, sebelum diantarkan. Betul. Jangan ditunggu dengan membawa bukti-bukti. Nah, pertanyaannya, yang mendengarkan pengumuman ini itu kan hanya orang yang adil, orang yang adil saja. Sementara boleh jadi orang tua kita itu membangun bisnis, bekerja sama itu dengan orang yang tidak hadir di situ. Boleh jadi dia ada mengembangkan usaha lalu kemudian kerjasama bisnis dengan temannya di luar kota. Nah, atau mungkin ada akad-akad yang belum selesai di tempat yang lain. Nah, tentu saja yang tahu itu adalah yang punya harta. Ya. Boleh jadi juga anaknya tidak tahu. Nah, oleh karena itulah maka yang paling tahu tentang semua akad-akadnya, transaksi-transaksinya itu adalah si pemilik harta. Oleh karena itulah maka penting dia kemudian mencatat. Ya. Di ngaji subuh saya sudah jelaskan apa saja yang perlu dicatat. Ya. Jadi dan juga materinya juga sudah saya share di grup. Ya. Jadi ada banyak poin yang harus dicatat. Kita sudah kaji 2 kali pertemuan, mungkin butuh 2 pertemuan lagi ya untuk menjelaskan semuanya. Karena memang banyak sekali akad-akad yang harus diselesaikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tercapai apa yang menjadi doa kita. Ya. Nah, apa doa kita kan? Doa kita itu selalu di setiap akhir sholat ada namanya doa sapu jagat. Ya, itu apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, jadi supaya kemudian selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, selamatnya di akhirat itu salah satunya adalah diselesaikannya semua akad-akad yang belum selesai oleh anaknya ya, atau ahli warisnya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Oleh karena itulah maka kemudian kita penting mempelajari ilmu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah meriwayatkan ta'allamul faraidah. Ya, hendaklah kalian mempelajari ilmu faraid. Wa'allimuhun nasa. Ya, atau dalam riwayat disebutkan wa'allimuhan nasa. Ya, jadi bisa hu atau ha. Kalau hu-nya itu menyangkut tentang ilmunya, kalau ha-nya itu menyangkut tentang faraidnya. Jadi ajarkan ilmu itu kalau sudah bisa. Kata Nabi fa'innahu nisful ilmi. Karena ilmu ini adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsah. Dan ilmu ini akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan inilah ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari muka bumi ini. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nasa. Wa ta'allamul faraida wa 'allimuhun nasa. Jadi hendaklah kalian mempelajari Al-Quran, kalau sudah bisa ajarkan kepada manusia. Pelajari ilmu faraid, kalau sudah bisa ajarkan kepada manusia. Fa'inni mru'un makbudun. Ya, kata Nabi, karena aku ini juga adalah manusia yang akan wafat. Wa innal ilma sayuqbadu. Dan ilmu itu nanti Allah akan angkat. Ya. Wa tazharul fitan. Kalau Allah sudah angkat suatu ilmu, akan muncul banyak sekali fitnah. Nah, apa bentuk fitnahnya? Nabi menyebutkan hatta yakhtalifal ithnani fil faridah. Bahkan akan terjadi perselisihan di antara 2 orang saudara dalam memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Saya ada teleponan dengan teman di Aceh ya. Jadi ada pembicara untuk mengisi training di sana. Kenapa? Karena di kampungnya itu 2 saudara kandung itu baku tikam. Baku tikam memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Padahal dulu ketika orang tuanya hidup, mereka akur, baik. Tapi ketika orang tuanya wafat, sampai saling menghilangkan nyawa di antara saudara kandung. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kata Nabi, la yajidani may yaqdi biha. Mereka sudah tidak menemukan lagi orang yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk menyelesaikan kasusnya ini. Ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu, seringkali kita siang malam, pagi sore banting tulang untuk mempersiapkan harta untuk ditinggalkan untuk anak. Ya kan gitu Pak ya. Punya sawit berhektar-hektar, punya kebun, punya rumah, niatnya untuk ditinggalkan untuk anak. Tapi ada satu yang dilupakan. Nah, itu apa? Menitipkan ilmunya, ya, menitipkan ilmunya bagaimana kalau dia sudah wafat, ya. Karena kenapa? Karena yang penting itu bukan cuma mewariskan hartanya, tapi juga mewariskan ilmu untuk mengelola hartanya tersebut. Supaya apa? Supaya kemudian harta itu
akan menjadi jalan untuk masuk surganya orang tuanya. Ya. Jangan sampai kemudian harta ditinggalkan, tapi menjadi jalan pertengkaran bagi anak-anaknya. Ya. Kalau kita baca kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, kitab Ar-Ruh, di kitab itu dijelaskan bahwa seseorang yang wafat, maka dia masih akan sering datang melihat kondisi keluarganya. Ya. Ketika keluarganya baik-baik saja, dia pasti akan senang. Tentu saja sebaliknya. Ya. Kalau kemudian anaknya itu kemudian sering tidak akur, sering bertengkar, maka dia juga akan bersedih. Ya. Oleh karena itulah maka ini penting untuk kemudian kita perhatikan. Jadi selain kemudian mempersiapkan hartanya, maka persiapkanlah ilmunya. Karena ilmulah yang akan menyelamatkan manusia dan mengendalikan apa yang dia miliki. Ya. Oke, baik, ini mungkin sebagai pengantar saja ya. Jadi mungkin tidak terlalu panjang. Karena tadi dapat informasi orang tua dari Ustadz Ridwan dan Ustazah Rani ya, mertuanya Ustadz Abdi. Kita doakan semoga sehat ya. Tadi ada kabar masuk rumah sakit dan mungkin beliau ini akan segera balik ke Medan ya. Seperti itu. Jadi kita doakan semoga orang tua yang ditinggalkan di Medan dalam keadaan sehat-sehat saja dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Baik, ini mungkin gimana panitia? Mau sesi tanya jawab atau gimana? Atau setengah jam 15 menit? Ya, silakan. Boleh materi-materi yang ada di ngaji subuh juga boleh. Silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Waktunya kami persilahkan. Barangkali langsung saja dari Ibu satu orang, dari Bapak satu orang. Oh ya, Pak Herman langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz. Di sini banyak yang mau saya tanyakan. Silakan ayo. Maksudnya biar kita sama-sama apa gitu. Iya boleh Pak, silakan. Tadi kok apa? Ya. Tema ini kan masalah waris. Iya, silakan. Jadi singkat saja di sini saya mau tanyakan. Yang pertama, harta bawaan itu apakah termasuk harta warisan untuk si istri? Iya. Yang kedua, di dalam suatu rumah tangga ada dia meninggalkan 2 orang putri, 1 orang istri, dan si ayah meninggal. Apakah harta warisan ini mutlak untuk si anak dan si istri? Yang kedua. Yang ketiga, seandainya di dalam suatu rumah tangga si istri meninggal, apakah seorang suami itu menjadi ahli waris dari harta, sementara harta yang ditinggalkan atau yang dimiliki itu termasuk harta waris dari orang hasil tuanya bersama. Oh gitu ya. Walaupun si suami yang bekerja dan istri itu tidak bekerja, tidak menghasilkan, apa itu termasuk harta bersama. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, oke baik. Saya jawab dulu ya, dan tidak lupa Pak. Jadi yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa ketika ada orang yang wafat, maka harta yang dibagi itu adalah harta miliknya si mayit. Ya, seperti itu. Nah, apa dalilnya? Di dalam surah An-Nisa ayat 12 disebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi bagi kamu, engkau akan mendapatkan setengah dari harta istrimu ketika istrimu yang wafat. Ya. Sehingga dari situ kita bisa pahami bahwa harta yang dibagi itu adalah harta miliknya mayit. Nah, sekarang kalau kita mau bagi waris, berarti kita yang harus pertama kali kita lakukan itu adalah mendata apa harta milik mayit. Contohnya, yang wafat adalah si suami. Maka apa saja hartanya si suami? Di dalam kitab Nizamul Iqtisadi disebutkan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan harta, ada namanya asbabut tamalluk, sebab bisa mendapatkan harta. Apa itu? Yang pertama sebab dari bekerja.
Nah, bekerja ini bisa bekerja dia menjadi pegawai, atau dia bisa bisnis, atau dia bisa menjadi broker, ya. Apa itu broker? Agen, ya, agen. Atau juga bisa bekerja dengan cara menjadi pegawai orang lain di semua aktivitas yang sifatnya bekerja. Yang kedua, seseorang itu bisa mendapatkan harta asbabut tamaluk dari sebab waris. Jadi dia bisa mendapatkan harta dari waris orang tuanya ataupun keluarganya yang lain, ya. Mungkin dari sepupunya, dari keponakannya, dan seterusnya. Yang ketiga, seseorang itu bisa mendapatkan harta dari sebab tanpa usaha, ya. Bisa orang dapat harta tanpa usaha, bisa dikasih hadiah, dapat hibah, dapat wasiat misalnya gitu, ya. Ataupun dari sebab-sebab yang lainnya. Yang keempat, dari kitab itu disebutkan ada namanya ita'ud daulah. Jadi negara itu memberikan harta kepada rakyatnya. Nah, misalnya di dalam sistem Islam itu kita punya lahan, lalu kita tidak punya modal, maka kita bisa lapor kepada khalifah dan kita dikasih modal untuk mengembangkan lahan kita. Itu namanya ita'ud daulah. Nah, dari keempat sebab ini kita datalah semua hartanya suami itu tadi. Nah, berapa data hartanya diperoleh. Nah, bentuknya itu bisa macam-macam. Ada bentuk berupa harta bergerak. Bisa harta-harta yang dipindahkan itu bisa berupa uang, perhiasan, kendaraan. Bisa berupa harta tidak bergerak. Bisa berupa kebun, bisa berupa tanah, rumah kos, kemudian ruko, dan seterusnya. Atau apa yang disebut dengan hak finansial. Apa itu hak finansial? Di pembahasan fikih ini termasuk cukup panjang pembahasannya. Intinya, hartanya mayit yang masih ada pada orang lain atau belum berwujud ketika dia meninggal. Dia punya piutang, ya. Jadi ketika dia masih hidup, banyak orang datang berutang, lalu belum sempat lunas, maka uangnya pada orang lain itu termasuk harta miliknya mayit. Di kitab itu juga dijelaskan misalnya usaha-usaha yang kemudian akan dia panen, ya, akan dia panen. Contohnya, dia seorang nelayan lalu kemudian dia nebar jala, ya kan, nebar jala. Biasanya kan jala itu ditebar dulu, besoknya baru kita panen, ya. Nah, menjelang besoknya ternyata dia wafat. Nah, itu termasuk adalah harta miliknya mayit. Nah, dari semua ini kita kumpulkan miliknya mayit tadi. Nah, kemudian kalau kemudian di antara harta-harta itu ada bercampur dengan milik orang, kita pisahkan. Misalnya, sekarang rumah yang ditinggali ini, dulunya rumah ini tanahnya adalah waris dari orang tua istri, kemudian seluruh bangunannya dibangun dari harta suami, ya. Maka ini adalah harta milik bersama. Maka dipisahkan, ya, mana miliknya istri, mana miliknya suami. Atau suami bikin usaha dengan temannya, maka dalam fikih muamalah ketika dia bikin usaha, ketika itu juga ketika dia wafat, syirkahnya bubar, lalu kemudian porsi kepemilikannya dikembalikan kepada masing-masing. Nah, ini dipisahkan dulu, Pak, ya. Termasuk ada harta yang dia pinjam dikembalikan, harta yang dia sudah wakafkan diserahkan, harta yang sudah dia infakkan, dan seterusnya, ya. Di ngaji subuh itu saya sudah jelaskan. Makalahnya juga sudah saya share di grup itu. Apa-apa yang perlu dipisahkan di situ. Nah, kalau sudah dipisahkan, barulah miliknya mayit itu, Pak, yang dibagi. Setelah ditunaikan semua kewajiban-kewajiban. Mulai dari bayar utang, ditunaikan wasiat, kalau ada nazar, dan seterusnya. Baik yang meninggal suami ataupun yang meninggal istri. Nah, ilmu ini diajarkan, Pak, kepada anak-anak. Karena anak-anak nanti yang mengelola kalau kita meninggal. Nah, seperti itu. Itu wajib kita ajarkan, ya. Kenapa? Karena setiap muslim yang wafat, apa yang dia tinggalkan itu wajib dikelola secara Islam. Supaya halal ke bawah, ya. Supaya halal. Kalau tidak dibagi sesuai dengan hukum Islam, itu menjadi tidak halal ke bawahnya dari sisi kepemilikannya. Jawaban pertanyaan pertama dan ketiga ini jawabannya, ya, Pak, ya. Baik yang meninggal istri maupun suami. Jadi kalau tadi ditanyakan, kalau istri yang meninggal, nah seperti tadi penanganannya. Kemudian yang kedua tadi, meninggal suami, dia tinggalkan istri, anaknya semua perempuan. Nah, dalam ilmu faraid ada disebut dengan al-hajbu, penghalang waris. Kalau dia punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan punya ayah kandung, maka harta ini tidak keluar, ya, tidak keluar. Jadi hanya berkisar di anak laki-laki, anak perempuan, suami istri, dan ayah ibu. Kalau tidak ada tiga ini, baru kemudian keluar ke saudara, ya. Jadi tadi ayahnya sudah meninggal, tidak punya anak laki-laki, tidak ada juga anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki.
Karena yang disebut tidak punya anak laki-laki itu maksudnya tidak ada anak laki-laki yang hidup ketika dia meninggal. Boleh jadi punya anak laki-laki, tapi ketika dia meninggal sudah meninggal duluan anak laki-lakinya. Kalau ada cucu dari anak laki-laki yang lebih dulu meninggal itu, maka ibn yakumu maqaman ibn. Jadi anaknya anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, maka dia menduduki kedudukan anak laki-laki, menghalangi semua saudara. Jadi kalau kasus yang Bapak tanyakan itu tidak ada anaknya laki-laki, tidak ada cucunya yang laki-laki dari jalur anak laki-laki dan tidak ada bapak, maka semua sisa hartanya ke saudara. Nah, jadi istrinya 1/8, anaknya kalau perempuan lebih dari 1, tadi 2 Pak ya, 2/3 nanti sisanya ke saudara. Saudara yang meninggal, saudara si suami, saudara kandung dulu, ya. Dua-duanya Pak, ya sisanya untuk saudara kandung laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak punya saudara kandung, baru kita cari saudara seayahnya. Enggak, saudara kandung, ya dari si yang meninggal. Nah, gitu. Coba. Clear tadi Pak ya, jelas ya. Ya. Nanti kalau kurang jelas boleh telepon saya, itu saya WA itu penjelasan itu. Luar biasa. Jawabannya nanti kalau kurang jelas bisa ditelepon langsung atau mengikuti Zoom dan lain sebagainya. Ya, ikut Zoom aja Pak. Masih semangat Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Allah. Udah gak sanggup ngangkat tangan tadi. Iya, jadi karena gak sanggup ngangkat tangan, satu orang penanya dari ibu-ibu, kami persilahkan. Iya, kayaknya mikirin jemuran ini. Belum masak, mikirin jemuran, cucian ya. Ibu silakan, jangan malu. Mumpung ada ustaznya. Iya, sepertinya ngangkat tangan pun tadi Pak sudah berat kali. Nah, Ya, oh ada. Saya persilakan. Dikasih ini Bu, mikrofonnya Bu, sabar Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta warisan Pak ya Pak Ustaz. Iya. Ada seorang laki-laki meninggal dunia belum punya istri gitu. Tapi hartanya agak lumayan banyak. Iya. Jatuhnya ke siapa ya Pak kira-kira? Ada tunggu dulu. Ayah dan ibunya masih hidup? Sudah meninggal. Ada saudaranya laki-laki perempuan? Ada ya. Ada laki-laki. Saudara. Meninggal tinggal perempuan. Tinggal perempuan berapa perempuannya? Batasannya tuh ketika dia meninggal ya, bukan sekarang. Jadi ketika si laki-laki meninggal tadi Bu ya. Ketika laki-laki ini meninggal, ketika dia meninggal, apakah ada saudara laki-lakinya yang hidup? Waktu itu. Sudah meninggal semua Pak. Berarti semua sudah duluan meninggal saudaranya laki-laki. Tinggallah saudaranya yang perempuan. Berapa Bu saudara yang perempuan? 3. Nah, kemudian saudara laki-lakinya yang dulu meninggal ini ada nggak anak laki-lakinya? Ada Pak. Berapa? Banyak. Oke. Jadi baginya itu adalah nanti saudaranya yang perempuan yang hidup ketika dia meninggal. Ya, jadi patokannya itu adalah misalnya dia meninggal tanggal 1 Januari 2020 misalnya ya. Nah, di tanggal 1 Januari 2020, berapa saudara perempuannya yang masih hidup? Nah, misalnya saudara perempuan masih hidup 5, maka ini dapat 2/3. Nah, kemudian sisanya kemana? Sisanya itu adalah ke anak laki-laki dari saudara laki-lakinya yang duluan meninggal. Jadi keponakannya. Tapi keponakan laki-laki aja. Itu dapat sisanya. Berarti dapat 1/3. Nah, berapa jumlahnya? Bagi rata dia. Nah, gitu. Jadi dijumlahkan aja semua keponakan laki-laki dari semua saudara laki-lakinya yang sudah duluan meninggal. Bagi rata, betul. Nah, saudara perempuannya juga nanti bagi rata. Ya, gitu. Nah, gitu Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ditanya Ya. Ya. Oke, baik. Jadi kalau sebatang kara ini, jadi gini. Kalau sebatang kara, yang pertama jadi calon ahli waris itu ada 25 orang. Jadi yang 25 ini, 2 itu adalah yang membebaskan budak. Nah, sekarang yang membebaskan budak itu kan tidak ada. Jadi tinggal 23. Nah, 23 ini kita cari dulu.
Jadi sebatang kara berarti ayah ibu sudah meninggal, anak tidak punya, saudara tidak punya, maka kita cari lagi saudara ayahnya. Nah, ada nggak yang hidup? Jadi saudara ayahnya ada nggak masih hidup? Tapi saudara laki-laki. Kalau sudah tidak ada, berarti tinggal kita cari anak laki-laki dari saudara ayahnya yang laki-laki. Kalau tidak ada, baru kita cari apa yang disebut dengan keluarga yang tidak termasuk ahli waris. Ya, namanya zawil arham. Ya, jadi zawil arham itu semua yang masih memiliki hubungan nasab. Misalnya saudara ibunya, ya, saudara ibu kan tidak termasuk calon ahli waris. Saudara perempuan dari ayahnya. Pokoknya semua yang masih memiliki hubungan nasab, sepupu-sepupunya. Kalau betul-betul sudah tidak ada lagi, kalau dalam Islam itu dimasukkan ke dalam baitul mal. Nah, gitu ya. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Mana Bu? Iya, udah lesu semua. Ada benar lagi Bu? Iya. Kita kasih waktu, kesempatan. Ya, nanti panitia aja yang batasi waktunya ya. Saya ikut aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hartanya Ustaz dibagi sebelum dia meninggal Ustaz. Iya. Jadi dia baginya ini samamu, ini sama adik-adikmu, gitu Ustaz. Iya. Jadi kan itu perlu diulangi lagi setelah dia meninggal atau gimana Ustaz? Baginya sampai habis. Iya. Sampai habis ya. Iya, ya. Oke. Jadi kalau apa yang disebut dengan waris? Nah, pertanyaannya kapankah terjadi yang namanya pembagian harta waris? Jadi pembagian harta waris itu terjadi kalau ada 3 kondisi. Apa itu? Ada yang meninggal, ada ahli waris yang hidup, dan ada hartanya. Jadi kalau sekedar ada yang meninggal, ada ahli waris, tidak ada harta, ini tidak ada pembagian waris. Jadi kalau dia sudah bagi-bagi ketika masih hidup, itu tidak disebut pembagian harta waris. Itu namanya hibah orang tua kepada anak. Nah, untuk hibah kepada orang tua kepada anak hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Nah, nanti tinggal jumlahnya itu dibuat kurang lebih sama. Nah, jadi dan kalau sudah diterima berarti itu sudah selesai, Bu. Kalau sudah selesai diterima. Nah, mengenai pembagiannya ini memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Memang dalilnya itu hanyalah dalil kisah Nu'man bin Bashir yang ada di dalam kitab Fathul Bari. Kitab bukan Fathul Bari. Kitab tulisan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, Bulughul Maram. Ya, di situ ada hadis tentang kisah Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir ini sahabat Nabi, punya ayah namanya Bashir. Nah, Bashir ini pernah memberikan harta kepada Nu'man saja, padahal Nu'man ini punya banyak saudara. Nah, kemudian ibunya Nu'man mengadu, ya. Jadi ini belum saya terima pemberiannya sampai ini coba kita tanya ke Nabi. Singkat cerita, akhirnya mereka semua datang kepada Nabi. Lalu Nabi menanya kepada Bashir, apakah semua anak yang lain juga dikasih selain Nu'man? Nah, ternyata Bashir menyatakan tidak. Nah, di kitab itu disebutkan, lalu Nabi kemudian farji, ya, menarik kembali pemberian Bashir. Lalu kemudian Nabi menasehati Bashir, ya. Jadi bukankah engkau ingin mendapatkan kasih sayang yang sama dari semua anakmu? Jadi kalau mau memberikan harta, maka berikanlah juga kepada semua anak yang lain. Kalau kita baca syarah hadis ini, ya, syarah hadis ini syarah Sahih Muslim itu Imam Nawawi ataupun syarah-syarah yang lainnya, itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ketika membagi harta kepada anak itu harus bagi rata ataukah harus mengikuti hukum faraid, laki-laki perempuan 2:1? Tetapi kesimpulannya adalah diberikan dengan jumlah yang kurang lebih tidak jauh beda. Nah, gitu ya. Dan kalau sudah diberikan dan sudah selesai, maka itu sudah selesai. Kalau orang tuanya masih punya sisa harta, maka sisa itulah yang kemudian dibagi sebagai faraid. Ya. Tapi kalau sudah habis, ya sudah, berarti sudah tidak ada lagi hartanya. Nah, gitu Bu ya. Wallahu a'lam. Oke, saya kembalikan ke panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua kami kan udah meninggal Ustaz. Iya. Dia meninggalkan rumah satu. Iya. Kami ada 6 orang, laki-laki 3, perempuan 3. Iya. Di rumah itu sekarang dibiarkan nganggur. Iya. Itu nggak dijual, nggak ditempati. Iya. Mana itu ya Ustaz? Ya. Oke. Jadi prinsipnya kalau ada harta yang belum dibagi, prinsipnya harta itu menjadi namanya syirkatul amlak ya. Jadi mereka berserikat dalam memilikinya. Jadi sekarang posisinya harta itu, rumah itu menjadi milik bersama di antara ibu bersaudara. Dengan porsi kepemilikan laki-laki banding perempuan 2:1. Nah, supaya kemudian ini selesai, segeralah dibagi sesuai hukum faraid kepada semua saudara. Nah, kalau orang tua, ayah meninggal, ibu masih hidup, berarti ibunya masih dapat. Jadi kalau ada orang meninggal, yang pasti dapat waris itu selain anak laki-laki dan anak perempuan, istrinya juga ayah dan ibu yang wafat ini. Di salah satu kesalahan masyarakat membagi waris itu seringkali ayah dan ibunya dilupakan. Padahal masih hidup. Kalau masih hidup, itu pasti dapat. Sudah Ya. meninggal dua-dua. Kalau sudah meninggal dua berarti tinggal anak-anaknya saja, Bu ya. Istrinya masih hidup. Meninggal. Udah meninggal berarti tinggal untuk anak-anak saja ya. Iya. Jadi jangan dilama-lamain, Bu. Segera diselesaikan ya, diselesaikan pembagian. Udah. Ya mau bagaimanapun kondisinya itu diselesaikan, Bu ya. Kita tidak tahu, jangan sampai makin panjang ke bawah ya. Saya itu sekarang lagi membantu seseorang yang minta tolong dibagikan, itu sudah 18 Bu mayatnya ke bawah. Jadi dulu neneknya itu meninggal tahun 1960-an. Diurut sampai ke bawah, sekarang itu 18 sudah yang meninggal. Nah gitu. Tapi kalau misalnya datanya ada itu bisa ya. Jadi sekarang itu siapa yang dapat bisa kita selesaikan secara hukum faraid. Nah sekarang mumpung belum ada yang meninggal anak-anak, itu diselesaikan secara cepat supaya selesai gitu ya. Nah gitu Bu ya. Allah. Ya Bu, cuma dibagi kursi tanah negara Bu. Nanti ditarik oleh negara. Gimana Bapak Ibu, nanti dikasih waktu 15 menit sih, sudah ada lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ingin mau tanya. Iya. Kalau seandainya yang meninggal itu dia meninggalkan anak angkat, Iya. yang perempuan, Iya. nah, atau dia meninggalkan anak angkat yang laki-laki, Iya. bagaimana hukum bagi warisnya Pak Ustadz? Ada anak kandungnya. Dia tidak punya anak kandung, Oh, tapi dia punya anak angkat. Ada meninggalkan wasiat untuk anak angkat. Dia tidak meninggalkan wasiat, tapi dia meninggalkan harta. Pernah ngomong gini, kalau saya meninggal kasih anak ini sekian. Pernah nggak ngomong gitu? Ada sih. Atau sudah dia buatkan akta notaris, kalau saya meninggal kasih anak ini sekian, ya, atau kebun sawit ini ke tanah yang ini atau rumah ini. Ada pernah ngomong gitu? Nah, itulah yang kurang. Nah, itu nanti ditanya. Jadi gini, prinsipnya kalau misalnya anak angkat itu secara hukum faraid tidak punya hak waris ya. Karena asbabul miros, sebab mendapatkan miros itu, sebab mendapatkan waris itu kalau ada hubungan nasab. Nah, anak angkat itu tidak punya hubungan nasab sehingga tidak punya hak waris. Nah, apa haknya? Haknya yang pertama kalau dia dapat wasiat dengan ketentuan nanti wasiatnya itu tidak melebihi sepertiga harta. Ya, dalam hadis disebutkan as-sulusu wasulusu kasir. Ya, gitu. Jadi maksimal sepertiga saja. Kata Nabi sepertiga itu pun juga sudah banyak. Nah, kalau bagaimana kalau wasiatnya lebih dari sepertiga, maka dimintakan persetujuan dari ahli waris. Boleh lebih dari sepertiga kalau disetujui oleh ahli waris. Jadi di dalam hadis illa antajisa warasahu. Jadi kecuali kalau ahli waris itu menyetujui. Nah gitu Pak ya. Jadi harta yang selebihnya itu Pak? Selebihnya nanti ke ahli warisnya. Jadi kalau ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, maka untuk dua ini saja. Jadi ibunya 1/3, 2/3 untuk ayahnya. Ayahnya masih hidup nggak?
Kalau ayah sudah tidak ada, baru terbuka ke saudara. Intinya begitu. Saudara kandung dari lakinya gitu Pak. Yang meninggal itu siapa? Meninggal. Iya, yang meninggal siapa? Yang mau dibagi harta warisnya. Yang meninggal kan suaminya Pak ya. Ya, jadi ayah kandung dari suaminya itu masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup berarti saudaranya sudah tidak dapat. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak ada Ustaz, berarti untuk saudaranya gitu. Ya, kalau punya saudara laki-laki selesai di situ saja. Kalau tidak punya saudara laki-laki, nanti kita cari keponakan laki-laki, anak dari saudara laki-laki. Kalau tidak ada, baru ke paman, baru ke sepupunya. Terima kasih Ustaz. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ini bicara masalah warisan ini panjang ini ceritanya. Mudah-mudahan nggak saling bunuh-bunuhan ini. Perlu kita cek stok nasi ini. Salah stok nasi masih ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul yang dibilang masalah waris ini sangat pelik ya kan. Jadi ini kejadian karena mengatasi waris ini akan dikerjakan setelah meninggal orang tua tadi. Iya. Jadi orang tua tadi ngambil kebijakan. Iya. Jadi ini kita tidak bicara waris, tapi sebelum waris itu terjadi dia dibagi. Iya. Ke anak masing-masing. Itu namanya kan pemberian ataupun hadiah kan. Iya. Hibah. Iya. Jadi ngambil kebijakan itu tadi karena anak ini sebagian gini kan, anak perempuan otomatis itu lebih banyak mengurus orang tua. Iya. Anak laki-laki ataupun yang di perantauan itu hanya sekedar tanya kabar kan gitu. Iya. Jadi si orang tua ngambil kebijakan biar tidak terjadi gitu, dibagi dia. Iya. Dia udah teken surat tapi masih tanda tangan dia. Ini untuk anak ini udah dibagi kiat. Itu cemana gitu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi boleh orang tua itu menghibahkan harta ke anak, boleh. Nah, tapi memang dianjurkan jangan dihabiskan. Kenapa? Karena dia juga masih butuh biaya hidup. Dan tidak ada rumusan bahwa orang tua itu pasti duluan wafat daripada anaknya. Ya, jadi kalau dia sudah hibahkan ke anak, ternyata anak duluan meninggal, maka harta anak itu diwariskan lagi ke orang tuanya. Seperti itu. Jadi jangan dihabiskan. Jadi kalaupun mau dihibahkan, pakai rumusan wasiat saja, sepertiganya dihibahkan, nanti sisanya dipakai untuk ya biaya hidup. Ya, ini kan gitu kan Ustaz. Tapi dengan catatan selagi saya masih hidup, hasil itu sama saya. Nah, itu diberikan surat tadi setelah saya meninggal baru diberikan. Itu surat yang pegang orang tua. Jadi itu nanti jatuhnya wasiat, Bu. Jadi kalau ada pemberian yang dikaitkan dengan kematian itu disebut wasiat. Jadi kalau saya meninggal ini kasih kesimpulan, itu namanya wasiat. Nah, maka kalau mau dihadiahkan, hadiah itu adalah akad ketika menyerahkan barang ke seseorang, ketika itu juga kepemilikannya pindah. Nah, tetapi hadiah itu nanti akadnya bisa dua, ada sifatnya mulzim dan ghair mulzim. Apa maksudnya? Kalau hadiah itu diberikan kepada seseorang dan langsung dia terima, maka ketika itulah ini menjadi mulzim, artinya sudah terikat dengan perpindahan kepemilikan. Tapi kalau misalnya dia hanya memberikan sesuatu harta, menghadiahkan, si yang menerima ini belum ambil hadiahnya, maka ini namanya ghair mulzim. Jadi si pemberi itu masih boleh menarik kembali sampai kemudian dia serahkan. Nah, disinilah kalau sempat dia meninggal, maka ini jadi waris nanti. Itu beda ya, seperti itu. Jadi beda antara hadiah yang sudah diberikan dan sudah diterima dengan baru diucapkan belum diterima. Kalau sudah diterima, berlakulah hadis al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaudu fi qaihi. Jadi kalau ada orang memberikan hadiah kata Nabi, lalu kemudian dia tarik lagi, dalam hadis itu disebutkan seperti, mohon maaf ya, ini bahasanya Nabi, kal kalbi seperti seekor anjing, yaudu fi qaihi. Dia jilat kembali muntahannya. Nah, jadi kalau kita sudah memberikan hadiah kepada orang lain dan dia sudah terima, jangan ditarik lagi.
Itu kata Nabi seperti, ya bahasanya Nabi seperti seekor anjing menjilat kembali muntahannya. Jadi kalau sudah diterima. Nah tapi kalau belum, ini masih namanya ghairul mulzim. Jadi belum pindah kepemilikannya sampai kemudian itu diserahkan ya. Dalilnya ada di kitab Al-Mu'tamad, itu ada beberapa di situ. Jadi kalau seperti tadi, sebaiknya kalau saran saya, harta itu bagi 3 saja. Jadi sepertiga langsung hibahkan dan langsung pindahkan kepemilikannya. Memindahkan kepemilikan bisa dengan cara, kalau tanah misalnya dia langsung tempati tanahnya, ya, dia pagari atau balik nama suratnya, itu disebut sudah pindah kepemilikan. Jadi memang sebaiknya sepertiga saja, nanti sisanya tetap dipakai orang tua dan nanti kalau dia meninggal itu menjadi waris. Nah, supaya jangan sampai orang tua itu sudah menghibahkan semua harta, selanjutnya dia berutang kepada anaknya untuk meminta-minta biaya hidup. Nah, itu jangan, itu tidak boleh ya kan. Jadi itu tidak diinginkan juga oleh Islam. Clear Bu ya? Insyaallah ya. Oke, baik. Iya Pak, ini sepertinya masih banyak yang mau bertanya, namun waktu sepertinya tidak memungkinkan juga. Oh gitu. Nah, Saya panitia aja. Bisa minta nomornya Ustadz, bisa ditanya melalui WhatsApp. Nah, sana minta. Sementara ada pinggangnya juga yang kondisinya udah panas. Iya, oke. Iya, kajian subuh hari apa Ustadz? Tiap hari. Kalau fikih muamalah besok. Ya kebetulan sekarang lagi membahas tentang itu waris planning. Jadi apa yang harus kita siapkan sebelum kita meninggal. Jadi itu yang sekarang sedang kita bahas. Sudah 2 kali pertemuan. Kemungkinan 2 kali pertemuan lagi sudah selesai. Nah ada makalahnya. Itu nanti tinggal minta ke bapak-bapak aja. Ada di di grup. Oke, baik, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, ke tanah suci bersama istri. Jangan lupa saling menasihati agar hati tetap bersih. Kita mintakan doa oleh Ustadz Ijra'i. Ustadz, di depannya Ustadz. Ya, silakan Ustaz. Dapat juga sesekali. Ya, silakan. Dekat-dekat dengan Ustadz jadi Ustadz. Niatnya dulu memang bukan jadi Ustadz. PNS. Pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Langsung PNS P3K. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, ilmu yang disampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Barokah, bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Amin. Kepada kita semua. Amin. Sehingga bisa kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin. Dan dengan itu pula insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sini mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyukkan diri kita, luruskan niat kita, kiranya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi amalan kita. Kemudian mari kita niatkan untuk seluruh anggota keluarga kita, anak-anak yang saleh dan salehah, suami istri akur sakinah mawaddah warahmah. Kepada saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, kiranya Allah sembuhkan sakitnya. Yang belum ikut serta, terutama kajian subuh, insya Allah berikan istiqomah. Amin. Kerinduan untuk bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Amin. Dan para ustaz. Dan khusus pada hari ini, mari kita doakan kepada orang tua daripada mertua dari guru kita, ayah dari guru kita, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al hadhihi diyah wa tilkas salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. آمين يا الله. ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وإليك النشور. آمين يا الله. اللهم ارزقنا اتباعه وارنا الباطل واجتنابه. اللهم فقهنا في الدين يا الله. وعلى تعليم رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اكفنا حلالك عن حرام واغفر من فضلك عن سواك عزيز غني يا مغني يا راجل بأيدينا من الفقر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم أنت الشافي يا الله اشفي إلى أستاذنا يا الله شفاء لا يغادر إلى سقم. آمين يا الله. إنك على كل شيء قدير. آمين يا الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحبا وتفرقنا من به فرقا خصوصا وانا في الدور. اللهم ارحم وعافهم وأقوم ابنهم ولهم أهل الجنة. اللهم القوم روضا للجنة. آمين. تجعل قبرهم حفرة غفار. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار يا الله يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ألحقنا مع الصالحين والحقنا مع الصابرين وادخلنا يا الله في جنتك جنة النعيم برحمتك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار واجدبنا من عذاب النار واجدبنا من عذاب القبر يا مجيب السائلين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وأنت مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih. Kalau ada sumur di